Sepertinya aku harus menemukan kode. Maaf ya suaranya agak kecil soalnya ini jam 1 malam. Kita mau jalan. Mudah sekali ya 924 Oke, hanya sini. Nah, tadi disampaikan oleh Ibu Destri, Sini. inilah jamu Sini. kita ya, resep kita bauran kebijakan yang tadi Ibu Dikes menyampaikan. Ini kah? Permasalahan yang kita hadapi itu sangat kompleks. Mana sih? Sangat kompleks sehingga kita tidak menghadapi satu tantangan saja. Luar. Kita menghadapi berbagai tantangan dari sisi global, domestik, dari sisi real, konflik, semua yang kita 3 kok? Alah. Lah, 29 lagi cowok. 09. Kalau kita di dalam ekonomi itu ada namanya tim bergen rule. Tim bergen itu kalau kita mau mencapai satu tujuan, itu kita gunakan satu instrumen. Nah, di dalam konteks kebijakan kalau kita menghadapi berbagai tantangan, ya, tujuannya banyak yang mana ya? Oh, ke sini. Kan? Aku tahu dah. 326. Beberapa instrumen. Banyak permanen. Esensinya adalah instrumen-instrumen itu harus kita integrasikan, kita koordinasikan, kita bautkan. Ini yang namanya jamu-jamu, makanya tadi ada banyak dari sisi kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman sektor keuangan. 338 coy. Nah, bagaimana kita menggunakannya? Nah, kita bicara kalau selama ini Pak Gubernur Bank Indonesia menyatakan ada jamu pahit. Jamu pahitnya itu sehat gitu. Ya, kalau Lain. Soto wangi orang Jawa ya, itu pahitan itu sehat ya. Nah, ini untuk memang Nih. kita ingin menjaga 1824. 1824. Mana sih yang ini? Dikit doang. Mengendari kendaraan ke mana? Ke Bandung misalkan. Stage 7. Tahan. Ya, berstabil dan juga supaya itu kita bisa naik kelas, ya maka dia lantai 4. Bahkan kita nggak hanya ganti gigi 2658. Ganti gigi tapi dia juga harus tadi dia kalau perlu tuh diupgrade di sini. Itu esensi kita, kenapa kita harus punya concern untuk mendorong ekonomi lebih tinggi, tumbuh lebih tinggi lagi, naik kelas Lain. sesuai dengan apa kita kalau sini jadi di sini enggak susah nih. Nah, ini oh iya bener 4598 98. Oke. Kosong. Pusingku. Mana? Tiga. Dua. Wow. Udah. Ini ya. Kita gunakan berbagai instrumen. Inilah yang memberikan kita dan kita syukuri inovasi ini 2844. Next slide. 2844. Dukungan dari kebijakan makroprudensial LTV diteruskan Pak untuk terus kita akomodatif. Tadi bahwasanya kita bicara loan to value Ini kah? juga dari CFTF Indonesia yang syariah itu juga terus dilakukan selama ini yang sifatnya akumulatif. Kita juga dari pemerintah dan juga OJK yang juga sama-sama mendukung sektor properti ini. Jadi nggak kurang-kurang gitu ya. Jadi bahkan berlebih gitu. Untuk kita mendukung bagaimana Waduh, kayak apa ini? Mereka? Itu kah? Nah, ini tadi yang gambaran yang disampaikan oleh Ibu DKS juga tadi disinggung juga dalam video tadi. Bagaimana esensi dari kebijakan ini ada dua sebenarnya. Penajaman. Apa kalian ada lihat tadi 3822? Nah, sektor-sektornya kalau dulu ya sebelumnya itu kan 3822 sektor-sektornya kita bicara sektor prioritas karena masa itu yes. pandemi
kita pilih semua sektor tet yang tet tet ada tet utama tet tet. yang kita butuh. Tapi pada masa ekonomi sudah pulih, Populer aja. ini kita Wih deh, tajam mana 599 yang cuy. memberikan daya pikir perekonomian. Ya, intinya ekonomi itu harus diungkit supaya dia bisa tumbuh lebih tinggi lagi. Oh kenapa masih Memiliki backward forward thinkers, sama aja. mendukung penciptaan lapangan kerja, memperkuat struktur, Kan sih bisa doang. Oh Nah ini tadi kita ya difokuskan kepada beberapa Tes. sektor ya. Oh. Dan cakupan ini dia 918. minerba, kemudian kita bicara sektor perumahan, ya, konstruksi dan juga termasuk perumahan apa istilahnya rakyat dan juga pariwisata, industri dan perumahan ditingkatkan semua dari 2,8 menjadi 4%. Oh di atas. Perumahan itu dapat data 0,6%. Yang ini adalah semacam insentif. Nah, dari sisi itu ada Fokus nih. leverage kita meningkatkan Ini kelas lain. stimusi kalau kita bicara Ini dengan namanya insentif itu karena di apa? sini Karena dalam pelaksanaannya kalau kita bisa mengoptimalkan insentif itu maka lain. bank bisa memiliki keringanan di dalam 355 atau pemenuhan GWM. 355 Dengan kalau bisa dioptimalkan 4% Wih. itu maka sebenarnya secara real atau GWM-nya juga. Nah inilah itu kita harap semua tambahan 50 triliun ya. Kalau saat ini insentif bisa kita 1,8 dengan adanya dikira di mana ya guys? sekitar 50 triliun lagi angka yang besar. Pokok aduh yang bisa naik mana ya? Nggak aja lah. Ini adalah sulap coy. Next slide. Selamat. Nah, ini yang saya Buset. apa backward forward movement apa sih? Kita bicara backward akan dibuat ke depan. Keterkaitannya banyak sekali Tentunya kalau kita 131 dari sisi listrik, air ya, dan infrastruktur yang lain ke depan kalau kita bisa bantu forward ini akan terkait dengan misalkan manufaktur, kayaknya stage 6. masyarakat. Jadi Apa lo akhirnya ada orang ya ini bang namun share demikian sama kita lihat bang. penjualannya memang masih belum greget ya, saya nggak mau melambat ya, karena tapi masih belum greget itu dan masih di bawah tren ya. Next slide. Nah ini yang penting kita kalau kita bicara apa rasio KPR kita terhadap 992 masih istilahnya masih tertinggal karena kita memiliki potensi yang besar karena dari permintaan terutama untuk individu kecil juga masih sangat tinggi. Nah yang penting juga ini kita lihat pengelolaan risiko ya dari sektor properti ini masih terkendali. Sehingga kenapa tadi juga ditambah dengan tadi kita bicara demographic transition ya, transisi demografi kita yang nanti ini bukan nanti sudah mulai 5 tahun yang terakhir sudah dipenuhi oleh generasi muda, generasi muda, generasi milenial ya. Saya nggak tahu saya ini milenial atau milenial negara dan juga haji gitu ya. Ini kita ini sangat tinggi dengan tadi mereka memiliki perilaku yang berbeda dengan generasi yang muda. Jadi bahkan kita bicara konsumsinya mereka kan memiliki perspektif, oh saya pasti akan dapat duit banyak, saya yakin positif karena mereka siap ditanamkan ke dalam berbagai instrumen termasuk juga aset-aset yang kripto dan sebagainya, juga membeli rumah, termasuk juga ya mereka memang masuk dalam fase coba makanan dan sebagainya. Jadi memang ini permintaan untuk ya generasi atau yang populasi dengan sekitar 25% itu ada di dalam Indonesia. Ini berpotensi besar kenapa memang ini next slide. Nah, ujung masalah itu tidak bisa berhasil karena kita dari sisi otoritas bisa mendorong lagi dari sisi penawaran. Bagaimana
bagaimana memberikan stimulus agar tadi sektor perbankan ini semua bergairah untuk memberikan dorongan memberikan sektor tadi kita perbankan tadi kita masuk di sektor perumahan. Nah sementara nanti kita bicara dari sisi demand para pelaku agar dia juga menyambut semua ini dengan bersama-sama. Nah sehingga sinergi kuat harus yang kuat harus ditunjukkan, dan bisa bersama. Sendirian tadi kami sampaikan di depan, pemerintah PUPR kita juga memiliki policy dalam sektor properti, ya. Jadi kita lihat kondisi makro juga favorable, ya. Indonesia ini tadi tersedia baik, banyak sekali kebaikan Indonesia ini dengan 5% itu luar biasa. Kita dalam kondisi yang tidak apa, ya. Jadi kita pagi ini mari kita diskusikan semuanya, dan juga nanti kita bisa diskusikan dengan sesama. Demikian sementara yang bisa saya sampaikan, dan tidak menambah semakin menambah kecerahan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sadikin, luar biasa bagaimana Bank Indonesia ini dapat menjaga stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi dari banyak instrumen, ya Pak, ya, termasuk juga kebijakan insentif likuiditas makroprudensial ini dalam sektor perumahan. Kalau begitu, semoga penjualan semakin greget gitu ya Pak, ya, kalau kata Bapak kan greget. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang kedua, di mana kita akan mendengarkan pemaparan terkait dengan pembiayaan sektor perumahan. Adapun pemaparan akan diberikan oleh Direktur Utama Bank Tabungan Negara, Bapak Nixon LP Nabitukulu. Silakan Pak Nixon. Terima kasih Mbak Clara, Pak Ikin, terima kasih Pak. Kita sudah diundang semua, dan senior saya Pak Rianto Budiman, Pak dari PUPR dan Kementerian Koordinasi Pertanian. Saya ada 10 slide Pak, kalau 10 menit seperti satu slide, satu screen aja Pak. Boleh dibantu slide pertama. Kalau kita lihat, sektor perumahan itu memiliki peran yang paling penting, termasuk yang paling penting dalam pembangunan nasional, sehingga penyaluran kredit di sektor perumahan juga menjadi pembangunan nasional. Kalau kita lihat kontribusinya sektor perumahan, pertama sektor perumahan itu memiliki 185, ini angkanya beda-beda kalau kita tanya ekonomi satu beda-beda. Tapi saya pakai angka yang dipakai oleh Pak Presiden pada cara Nasril, 185 subsektor yang sangat terpengaruh oleh perumahan. Ya, kalau ngomong rumahnya kan ada pasir, ada material, ada tukang truk dan sebagainya, itu langsung bergerak sampai kalau tanah. Jadi, dan kalau rumah udah jadi, mulai SD, salon, rumah makan dan seterusnya itu mulai muncul, ya. Sampai segala macam industri itu muncul setelah ada. Kemudian yang berikutnya adalah penyerapan tenaga kerja. Rata-rata di rumah MBR kita lihat satu memakai tukang 5 rata-rata, sehingga dapat dikatakan ini juga daya serap tukang atau tenaga kerja yang besar. Kemudian juga rumah itu kebutuhan pokok sama seperti pakan, sandal, papan. Nah papan ini menarik, dia hampir semua pajak ada PPH, ada PPN, ada PBB, ada BPHTB dan seterusnya. Kalau kita ukuran itu panjang pajak-pajak. Kalau beli baju pajaknya di depan aja. Setelah itu tiap tahun kita nggak pernah bayar pajak baju. Kalau rumah tiap tahun bayar pajak. Kalau ya kan, dia mirip kendaraan juga tiap tahun bayar pajak. Maaf ya, aku jarang bicara guys. Nah, kemudian itu orang dia meningkatkan sektor konstruksi, ya, karena memang lain orangnya pasti kita kan ortunya nih. Yang menarik lagi adalah dia mendukung UMKM, dan 90% bahan bangunan Alah, lanjutin kalau sampai rumahnya tamat. Pak Arianto udah pasti nggak beda lagi. Rumah MBR itu 90% materialnya itu lokal, dia pasir lokal, bata lokal, batako lokal, semen lokal, kayu lokal, dia 90% itu lokal. Tukangnya juga lokal. Jangan belum. Kita jarang lihat tukang impor, tukang bangunan impor kita nggak pernah lihat. Ke lain Nah, beda kalau kita lihat di Hongkong, tukang bangunannya malah di luar Hongkong. 9857 Apa namanya gampang dipanggil lah. 9
dari 7 berapa sih? developer baik yang sampai 857 sekelas Narmasland dan sampai yang 57 sip. developer hunian. Nah, lanjut. Kemudian juga perumahan itu bisa dibilang Apa sih cemasnya? mempengaruhi banyak hal, Guys, dari bentar mulai lagi. kualitas hidup, partisipasi sosial, prestasi Lain anak, maupun jaminan keamanan. pakai Dibanding orang yang sama. kemudian sektor Ayo rumah juga pakai memberikan sama. ini dulu dong, memberikan efek multiplier tadi sudah disebut tenaga kerja, bahan lokal, pendapatan negara, pengembang. Tadi ini ada kalian contohnya rumah sakit, semua muncul setelah perumahan itu terbentuk. Kemudian dampaknya terhadap PDB. Kalau kita lihat dampaknya terhadap PDB, yang pertama adalah hitungan kami Pak, kontennya kami itu kira-kira rasionya kalau kita keluar duit 1 rupiah maka 1,9 rupiah dampak walaupun kemudian juga menciptakan dampak kesempatan kerja 13,8 juta orang tahun 2022 atau setara dengan 9,6% dari angkatan kerja Indonesia. Kemudian menciptakan nilai tambah bruto sebesar 2.865 triliun atau setara dengan 14,6% dari 6164 mana nih? rumah itu sebenarnya sektor yang seks juga sebenarnya di negara ini benar-benar jadi sesuatu yang cukup penting juga. Lanjut. Oke ini Kemudian ini dikit lagi mengenai nggak selesai. Ini kah? atasi backlog perumahan. Bukan Kalau kita lihat selesai. mungkin kebutuhan rumah nasional hari ini pakai keluarga Mana di nih? Indonesia tidak memiliki rumah. Angkanya juga 6964. juga yang mana yang benar gitu, tapi angka BPS aja Pak ya 12,7 juta. Kalau ditanya by name, by address juga nggak ada, kita nggak pernah dapat. Tapi Dikit lagi. BPS selalu pakai angka ini dan angka ini juga dipakai oleh asosiasi Kementerian Keuangan, PPR dan sebagainya. Nah, jadi banyak orang Indonesia nggak punya rumah Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya butuh rumah apa enggak, butuh banget. Yang nggak butuh rumah itu biasanya milenial yang bapaknya punya rumah 2 3. Tapi milenial yang ayahnya nggak punya rumah pasti dia butuh. Ya karena dia hidup di mana Bapak Ibu. Nggak mungkin Biasa hidup saja. Kemudian 83% backlog untuk kepemilikan rumah itu adalah dari kelompok Nah gitu PPR. aja lah. Jadi 83% yang nggak punya rumah Yes. dan Akhirnya ya. 17% yang non PPR. Nah kemudian Udah sampai dulu ya. ini masalahnya lagi 1,9 Kita akan juta bertemu lagi dengan aku. pernikahan baru atau rumah tangga baru. Bye. Buat baru.